Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai air dan peranannya dalam tanaman. Kami terdiri dari pertama Rizkia Huba Nabila Salma, NIM 136. Yang kedua Devianti Khairunisa, NIM 156. Yang ketiga Salsabila Nuraini, NIM 160. Yang keempat Asahid Nangcik, NIM 063. Dan yang kelima Arel Alfaisa, NIM 077. Selanjutnya adalah materi kita pada kali ini, yakni pentingnya air. Pentingnya ekologi air. Pendistribusian vegetasi di permukaan bumi dikontrol oleh adanya faktor ketersediaan air dibandingkan dengan faktor lainnya, di mana wilayah turunnya hujan yang melimpah dan cukup merata untuk pendistribusian pada musim tanam itu akan menyebabkan vegetasi menjadi tumbuh dengan subur. Kemudian, pada ekologi air ini terdapat beberapa potensi dan faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah potensi turun-menurun, mencakup kedalaman dan luasnya sistem akar, ukuran, bentuk dan luas total daun, rasio internal, jumlah, lokasi, dan perilaku stomata. Kemudian, pada faktor lingkungan mencakup tanah, tekstur, kedalaman, kimia komposisi dan pH, aerasi, temperatur, ikat aur kapasitas dan konduktivitas air, atmosfer jumlah dan distribusi pengendapan rasio curah hujan, penguapan energi radiasi, angin, tekanan uap, dan faktor yang mempengaruhi evaporasi dan transpirasi. Kemudian pada proses dan kondisi tanamannya, mencakup penyerapan air, pendakian getah, pengeluaran keringat neraca air internal seperti yang tercermin dalam potensi air, turgidity, pembukaan stomata dan pembesaran sel, efek pada fotosintesis, karbohidrat, dan metabolisme nitrogen, serta yang lainnya yang mencakup metabolisme. Kemudian yang terakhir adalah proses dan kondisi tanaman. Pada hal ini mencakup ukuran sel, organ, berat kering, berair, jenis, dan jumlah. Nah, dari berbagai senyawa yang dihasilkan dan akumulasi rasio pucuk akar vegetatif ini dibandingkan pada pertumbuhan reproduksi. Kemudian, hal yang tidak kalah penting dalam ekologi air ini adalah suhu. Suhu yang tinggi atau temperatur yang tinggi dapat mendukung hutan di suhu yang rendah di mana ditandai dengan evapotranspirasi yang menurun. Kemudian suhu ini dapat berperan langsung dalam setiap fungsi tumbuhan dengan mengontrol laju proses kimia dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan suhu ini tidak berperan langsung dalam memengaruhi faktor-faktor suplai air. Selanjutnya ada pentingnya fisiologi air. Menjelaskan fisiologi yang dimiliki tanaman atau struktur atau bentuk tanaman yang dipengaruhi adanya asupan air. Satu-satunya cara di mana faktor lingkungan seperti air bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang sempurna adalah dengan mempengaruhi proses dan kondisi fisiologi internal. Pentingnya air pada tanaman dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada unsur protoplasma. Protoplasma sendiri adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma terdiri dari 2 komponen utama, yaitu air dan komponen organik dan anorganik. Yang kedua ada pelarut. Air merupakan senyawa polar karena memiliki momen dipol dan adanya momen dipol tersebut menyebabkan air dan senyawa polar lainnya saling menarik satu sama lain, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Yang ketiga ada reagen. Air adalah rektan atau perekasi dalam banyak proses penting
dalam fotosintesis dan proses hidrolisis seperti hidrolisis gula. Ini adalah sebagian penting dari peran karbon atau nitrat. Yang keempat, ada pemeliharaan turbidity. Peran penting dari air pada pemeliharaan turbidity atau kekeruhan untuk pembesaran sel dan pertumbuhan dan untuk menjaga bentuk tanaman. Selanjutnya kita lanjut ke sifat air. Sifat air sangat penting dalam kehidupan organisme dari sifat fisika dan kimia yang unik. Bernal menyatakan bahwa semua sifatnya adalah anomali. Senyawa lain tidak memiliki senyawa seperti air, diantaranya titik beku 0 derajat dan titik didih 100 derajat, sehingga pada suhu sekitar 0 sampai 100 derajat yang merupakan suhu yang sesuai dengan kehidupan. Hal ini sangat menguntungkan bagi makhluk hidupnya, karena tanpa sifat ini, air yang terdapat pada jaringan tubuh makhluk hidup maupun yang terdapat pada laut, danau, sungai, mungkin ada dalam bentuk gas ataupun padat, sehingga makhluk hidup membutuhkan dalam bentuk cairan agar mudah untuk diaplikasikan. Kemudian sifat unik dari air ada 3 bagian, yaitu air merupakan konduktor yang sangat baik. Kemudian yang kedua, air cukup transparan terhadap sinar radiasi. Yang ketiga, air memiliki tegangan permukaan dan viskositas daripada kebanyakan senyawa cair lainnya. Penjelasan keunikan lainnya, kombinasi sifat yang tidak biasa membuat air menjadi penting secara ekologi dan fisiologi. Kombinasi unik ini dari properties dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa molekul air juga terkait dalam struktur yang teratur oleh ikatan hidrogen. Kemudian sifat larutan air. Ciri-ciri dalam larutan dapat dilihat secara ringkas oleh tabulasi properti koligatifnya, yaitu properti yang terkait dengan konsentrasi zat larut di dalamnya dan menyertakan efeknya pada tekanan uap, titik didih, dan titik beku, dan tekanan osmotiknya. Kemudian, potensi kimia pada air, yaitu adalah ukuran kapasitas zat untuk melakukan suatu aktivitas. Larutan sederhana non-elektrolit dalam air, jumlah potensial kimia pada air juga tergantung pada energi bebas rata-rata per molekul dan konsentrasi molekul air, yaitu pada fraksi mol dalam air. Terminologi air sel. Defisit tekanan difusi. Tekanan difusi air dalam sel atau larutan didefinisikan sebagai jumlah tekanan difusi yang lebih rendah daripada air murni pada suhu yang sama dan di bawah tekanan atmosfer. Potensial sel air. Potensial air adalah suatu pernyataan dari energi bebas air, suatu ukuran daya yang menyebabkan air bergerak ke dalam suatu sistem seperti pada sel tumbuhan. Nah, di dalam potensial air sel ini terdapat hidratur. Hidratur adalah tekanan uap air relatif, yaitu tekanan uap air dalam vakuola atau sitoplasma terhadap air murni pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, selanjutnya air terikat. Dalam praktiknya, air terikat sering didefinisikan sebagai air yang tetap tidak membeku pada suhu rendah, biasanya minus 20 atau minus 25 derajat Celcius. Keterikatan air tentunya memegang peranan penting sebagai penyusun sel dalam ketahanan terhadap pengeringan beberapa benih, spora, mikroorganisme, dan beberapa tumbuhan tingkat tinggi. Hubungan air sel. Hubungan air sel dalam tanaman didominasi oleh hubungan air individu sel karena hampir semua air terdapat di dalam sel, terutama dalam vakuola mereka. Jadi pemahaman tentang hubungan air tanaman memerlukan pemahaman tentang struktur sel dan hubungan air sel. Nah, pada struktur sel pertama ada dinding sel.
Dalam sel hidup, lebih dari setengah volume dinding sel primer adalah air. Pada sel muda, dinding terbuat dari plastik, dan pembesaran sel terjadi hanya dengan sedikit tekanan turgor. Membantu pengangkutan berbagai substansi dan mencegah kelebihan air yang masuk dalam sel. 2. Sitoplasma. Paling penting adalah sitoplasma biasanya mengandung jumlah air yang terikat pada kerangka proteinnya dan di antara fibril. Selain itu juga membran permukaannya dapat ditembus dan mengontrol keluar masuknya zat terlarut. 3. Vakuola. Ukuran dan bentuk vakuola biasanya berubah. Misalnya, selama pematangan benih, vakuola kehilangan air dan menyusut, tetapi mereka membesar lagi selama perkecambahan. Lalu ada distribusi air dalam sel. Pada kesetimbangan, air dalam sel didistribusikan di antara berbagai struktur, seperti dinding sel, sitoplasma, organel, dan vakuola, sesuai dengan volume relatif dan kapasitasnya untuk menahan air. 1. Air di dalam dinding sel. Sebanyak setengah volume dinding sel terdiri dari air dan beberapa jenis dinding sel menyusut hingga 50% volumenya ketika mengalami dehidrasi. Dinding sel menyediakan volume yang cukup besar untuk penyimpanan dan pergerakan air. 2. Air di dalam sitoplasma. Kadar air dalam sitoplasma jaringan aktif bisa melebihi 90% pada daerah meristematik dan jaringan lain di mana volume vakuola kecil dan di dinding sel tipis. Sebagian besar air terdapat di sitoplasma. Dapat diasumsikan bahwa air merupakan hidrogen terikat ke rantai samping untaian polipeptida yang membentuk struktur pada sitoplasma. 3. Air di dalam vakuola. Pada sebagian besar sel tumbuhan, fraksi utama air terjadi di vakuola, dan hubungan air tumbuhan biasanya didominasi oleh jumlah dan potensi air vakuola. Pentingnya air dan vakuola disebabkan oleh volumenya yang relatif besar dan konsentrasi zat terlarut yang tinggi, sehingga kurang lebih mendominasi dan mengontrol potensial air pada sebagian besar sel tanaman. 4. Air di dalam sistem vaskular. Pada dinding pembuluh kayu atau xilem, volume yang diakses oleh air dikurangi secara material dengan lignifikasi. Air di lumina, pembuluh xilem, dan trakeit biasanya merupakan larutan encer, garam, dan zat organik. Permeabilitas sel. Selanjutnya adalah definisi permeabilitas. Permeabilitas ini diartikan sebagai sifat membran dari zat-zat yang bergerak di atasnya, menurut Brooks and Brooks tahun 1941. Dan menurut Using tahun 1954, membran atau daerah yang berupa selaput tipis itu adalah pembatas yang bersifat kurang permeabel atau tidak mudah ditembus oleh zat-zat di sekitarnya. Nah, sebagian besar pergerakan dari zat-zat penting, baik ke dalam maupun keluar sel, itu terjadi melalui beberapa macam mekanisme transport aktif dan didukung oleh energi yang berasal dari proses respirasi. Selanjutnya ada struktur membran. Membran tanaman sangat bervariasi dalam hal ketebalan, struktur, dan permeabilitas. Membran yang terletak di area lapisan sel meliputi epidermis dan endodermis. Struktur lain dari membran antara lain meliputi struktur mikroskopis, membran protoplasma seperti plasmalemma, dan membran vakuola. Membran terdiri dari lapisan bimolekular sentral dari molekul-molekul lipid yang terlindungi setiap permukaannya oleh film-film molekul protein, menurut Dubson dan Danieli tahun 1952.
Yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi permeabilitas membran protoplasma. Secara materi berdasarkan zat, permeabilitas membran hidup dipengaruhi oleh berbagai zat dan perlakuan, baik yang secara tidak langsung yaitu mempengaruhi metabolisme, maupun secara langsung dengan memodifikasi struktur membran. Pada umumnya, permeabilitas sel dan jaringan di dalam air dapat berkurang ketika konsentrasi rendah dan dapat meningkat saat konsentrasi tinggi. Beberapa perlakuan yang dapat mengurangi permeabilitas dan metabolisme antara lain seperti menghambat respirasi, kekurangan oksigen, dan suhu yang rendah. Baik, selanjutnya adalah permeabilitas relatif dari berbagai membran sel. Sebelum menjangkau vakuola, air masuk ke dalam sel melewati dinding sel, plasmalema, sitoplasma, dan membran vakuola. Dinding yang lekat dan terpotong memiliki resistensi tinggi, dan dinding yang berlapis lignin lebih sulit ditembus daripada dinding selulosa. Sulit untuk mengevaluasi resistensi negatif dari berbagai bagian protoplas, namun dampak totalnya akan bersifat relatif, resistensi tinggi terhadap gerakan air. Nah, yang kelima, pengukuran permeabilitas. Salah satu metode pengukuran permeabilitas adalah dengan memperkirakan permeabilitas dengan mengukur kecepatan penyebaran isotop air dari sel atau bagian potongan-potongan jaringan yang telah diseimbangkan dengan zat terlarut deuterium atau tritium. Namun cukup sulit untuk mengukur konsentrasi internal isotop. Selanjutnya metode lainnya adalah osmosis transsel atau transseluler. Osmosis yang mana pergerakan air disebabkan oleh perendaman ujung-ujung sel yang berlawanan di dalam larutan yang memiliki perbedaan konsentrasi. Selanjutnya adalah pergerakan air dan zat terlarut pada tanaman. Air tanaman. Pada pergerakan air dan zat terlarut pada tanaman ini mencakup dua gerakan atau dua pergerakan air, yakni gerakan pasif dan gerakan aktif. Gerakan pasif ini mencakup tiga, yakni aliran massa, difusi, gerakan osmotik air. Sedangkan gerakan aktif mencakup transport aktif xilem, elektroosmosis, dan ekskresi air. Jadi pergerakan air di zat terlarut pada tanaman ini itu berlangsung secara terus-menerus, bergerak di dalam sel dari satu sel ke sel lainnya, dan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Selanjutnya, untuk gerakan pasif. Gerakan pasif merupakan gerakan yang terjadi sepanjang gradien penurunan berlangsung tanpa potensial energi. Jika gradien tekanan potensial atau tekanan hidrostatik untuk kekuatan penggerak, gerakan ini secara umum disebut aliran massa. Gerakan pasif mencakup tiga bagian. Yang pertama, aliran massa. Pergerakan zat oleh aliran massa terjadi ketika gaya diberikan pada zat yang bergerak oleh beberapa unsur luar, sehingga molekul-molekul cenderung bergerak ke arah yang sama di dalam massa. Air dan larutan yang bergerak melewati xilem pada tanaman oleh aliran massa disebabkan oleh tekanan hidrostatik
atau tekanan potensial gradien atau kemiringan yang memanjang dari akar ke tunas. Yang kedua ada difusi. Pergerakan oleh difusi merupakan hasil dari gerakan acak molekul, ion, atau partikel koloid yang disebabkan oleh energi kinetik mereka sendiri. Yang ketiga, ada gerakan osmotik air. Pergerakan air dari sel ke sel biasa didefinisikan sebagai terjadinya osmosis. Osmosis secara umum didefinisikan sebagai difusi yang melintasi membran yang disebabkan oleh perbedaan potensial kimia. Kemudian ada gerakan aktif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transport aktif di dalam silem. Gerakan air melalui silem disebabkan oleh tekanan yang meningkat di bagian akar, di mana air bergerak masuk melalui difusi dari daerah yang memiliki potensial lebih tinggi menuju daerah yang memiliki potensial lebih rendah. Kemudian yang kedua ada elektroosmosis, yang di mana memiliki arti sebuah mekanisme yang menjelaskan tentang anomali air. Dapat diketahui bahwa air dapat bergerak melintasi membran sel yang bermuatan energi negatif dan bahkan melalui jaringan tanaman dari kutub positif ke kutub negatif di bawah pengaruh perbedaan potensial elektrik atau listrik. Kemudian yang ketiga ada ekskresi air. Klasifikasi kelenjar tanaman dibagi menjadi 4 tipe di dalam ekskresi air. Yang pertama yaitu ada kelenjar minyak dan getah. Yang kedua kelenjar yang mengeluarkan cairan manis. Yang ketiga, karakteristik kelenjar tanaman karnivora yang mana mensekresikan nektar, getah lendir, atau enzim pencernaan. Dan yang terakhir yaitu adalah kelenjar air seperti hidatoda. Sekian presentasi dari kami. Tentunya kami banyak kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.